Jadi, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki cakupan yang luas, baik secara geografis maupun histori. Menurut beberapa ahli, pengertian antropologi yang pertama menurut Konjaraningrat. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Yang kedua, ada William A. Haviland. Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Yang ketiga, David Hunter. Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang terakhir ada A. Hubel. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan kerjanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Nah, maka dari itu terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Nah, jadi fase-fase perkembangan antropologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebelum tahun 1800, akhir abad 15, bangsa Eropa melakukan perjalanan ke luar benua Eropa sehingga terciptalah buku kisah perjalanannya atau etnografi. Buku-buku tersebut memuat himpunan besar dan bahan pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, ciri-ciri fisik dari beraneka suku bangsa di Afrika, Asia, Oseania, dan penduduk pribumi Amerika. Fase kedua, pertengahan abad ke-20, timbulnya karangan-karangan yang menyusun bahan etnologi tersebut. Berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, pada fase ini bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Pada fase ini, antropologi bertujuan akademis. Mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Yang ketiga, awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut. Muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintah kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah, mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Fase keempat setelah tahun 1930. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia Kedua. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil. Namun, banyak masyarakat yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Swami, Flam, dan Lap. Nah, jadi ilmu-ilmu bagian dari antropologi dibagi menjadi 5. Yang pertama, paleoantropologi, yaitu ilmu bagian yang meneliti soal asal-usul atau soal terjadinya dan evolusi makhluk manusia
dengan mempergunakan sebagai bahan penelitiannya yaitu sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil manusia dari zaman dahulu, yang tersimpan dalam lapisan bumi yang harus didapati oleh si peneliti dengan berbagai metode penggalian. Yang kedua, antropologi fisik merupakan bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya, yang memakai sebagian bahan penelitian ciri-ciri tubuh baik yang lahir atau fenotipik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, bentuk tubuh, maupun yang dalam atau genotipik seperti frekuensi golongan darah dan sebagainya. Adapun ciri-ciri itu terdapat pada sebagian besar dari individu-individunya, walaupun setiap individu memiliki ciri tubuh yang berbeda-beda. Kelompok manusia seperti itu dalam ilmu antropologi disebut dengan ras. Bagian ini dari ilmu antropologi sering disebut antropologi fisik dalam arti khusus atau somatologi. Yang ketiga, etnolinguistik atau antropologi linguistik merupakan ilmu bagian yang pada awal mulanya bersangkutan erat dengan ilmu antropologi, bahkan penelitiannya yang berupa daftar-daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dari beratus-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Terkumpul bersama-sama dengan bahan kebudayaan suku bangsa. Dari bahan ini telah berkembang berbagai macam metode analisa kebudayaan serta berbagai metode untuk menganalisa dan mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. Semua bahan dan metode tersebut sekarang telah terolah juga dalam ilmu linguistik umum. Walaupun demikian, ilmu etnolinguistik di berbagai pusat ilmiah di dunia masih tetap juga erat bersangkutan dengan ilmu antropologi, bahkan merupakan bagian dari ilmu antropologi. Yang keempat, prehistory, yaitu mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi dalam zaman sebelum manusia mengenal huruf. Dalam ilmu sejarah, seluruh waktu dari perkembangan kebudayaan umat manusia mulai saat terjadinya makhluk manusia yaitu kira-kira 800.000 tahun yang lalu hingga sekarang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu masa sebelum manusia mengenal huruf dan masa setelah manusia mengenal huruf. Dan yang kelima itu etnologi, merupakan seluk-beluk etnis dan merupakan cabang antropologi budaya yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan di zaman sekarang. Objek penelitiannya adalah pola kelakuan masyarakat seperti adat istiadat, kekerabatan, kesenian, dan sebagainya, serta dinamika kebudayaan seperti perubahan, pelembagaan, dan interaksi. Lalu, apa aja sih konsep dasar antropologi dalam pembelajaran di SD? Konsep dasar antropologi dalam pembelajaran di SD. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang kedua ada tradisi. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan. Yang ketiga, pengetahuan. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat terutama pada sifat-sifat khusus, badani, dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, religi. Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Yang kelima, teknologi. Cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa dalam kalangan etnografi. Yang keenam, norma. Seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosial. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. Yang ketujuh, lembaga, yaitu suatu sistem norma tentang aktivitas masyarakat yang bersifat berarah untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat
masyarakat dan kebutuhan pokok manusia. Kemudian, seni merupakan suatu pendekatan antropologi dalam melihat dan mengkaji kesenian sebagai salah satu unsur dari kebudayaan yang bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya yang satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya, bahasa, yaitu mengkaji tentang manusia dan kebudayaannya yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Kemudian, yang terakhir, simbol atau lambang adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa. Jadi, apa saja sih manfaat pembelajaran antropologi? Ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Pembelajaran antropologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Yang kedua dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sebagai dengan harapan masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Lanjut, yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Jadi, kesimpulan materi-materi ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu antropologi dalam pembelajaran di SD, misalnya yaitu materi ragam kebudayaan dan budaya. Nah, pada materi ini, siswa-siswa SD mempelajari tentang persebaran suku, adat istiadat, hingga kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Thank you for watching. Bye-bye.